Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik kita akan mulai melanjutkan perkuliahan di mata kuliah sistem operasi, yaitu melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu terakhir kan tentang introduction dari sistem operasi, kemudian yaitu mengenai sistem operasi Linux ya, tapi masih satu part, ini part yang kedua atau yang terakhir, sama satu lagi nanti tentang sistem operasi Windows. Yang di Google Meet materinya udah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Baik, jadi melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya, itu mengenai sistem operasi Linux. Kalau yang terakhir itu kita membahas mengenai tentang struktur dasar atau perintah dasar dari Linux. Mungkin kita overview sedikit. Nah, di sini struktur dasarnya itu yang pertama, jika kita masuk sebagai user root ya atau super user, yang biasanya di sini ada di dalamnya itu root, kemudian add localhost, ini nama biasanya itu nama server atau nama sistem operasi atau nama komputer kita misalnya. Jadi root add misalnya nama komputernya TI 1 atau TI 2, kemudian root yang setelahnya ini bisa nama folder atau yang lainnya, biasanya sih nama folder. Kemudian di terakhirnya itu ada tanda pagar. Kalau user biasa atau bukan super user ya, misalnya. Kalau user biasa atau bukan super user, nah biasanya di sini tandanya itu bukan tanda pagar tapi tanda dolar ya, dan juga namanya nama biasa, misalnya Agus at, nah di sininya baru nama PC-nya gitu. Kemudian nama perintah dan juga argumen-argumennya apa. Misalnya di sini contohnya itu masuk sebagai super user root. Kemudian kita buka perintah di sini ls -bin. Artinya kita akan melihat semua file yang ada di dalam directory bin gitu. Nah, nanti akan tampil semuanya. Jadi -a ini biasanya itu pilihannya itu al ya kalau secara keseluruhan. Karena biasanya di Linux itu disingkat. Oke, kemudian nah di sini melanjutkan. Nah, kalau di sini contohnya nih pada gambar yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, ini biasanya user biasa nih, Ubuntu @ubuntu. Nah, yang Ubuntu yang sebelah kirinya ini nama usernya. Kalau yang sebelah kanan ini biasanya itu nama sistem operasi yang diinstal. Biasanya kan kita kasih nama tuh, misalnya user 1 atau user 2. Ini nama usernya biasanya Ubuntu atau nama PC. Kemudian sudo fdisk -l. Kalau ada sudo biasanya nanti kita akan masukin password dari user rootnya. Biasanya kalau kita install itu udah termasuk sama buat inputin password untuk super user atau root user. Nah, di sini kalau pilihan fdisknya ini itu untuk kita melihat directory yang ada di dalam sistem kita. Misalnya ada di sini STS 1, 2, terus kemudian 5, dan juga size-nya berapa, yang kepakainya berapa, dan juga sebagai apa. Kemudian di sini melanjutkan. Nah, di sini ada tentang install software dengan tar dan juga RPM. Nah, tar dan RPM itu kalau di Linux itu biasanya untuk nama file biasanya ada ekstensinya, ekstensi tar. Atau kalau di Windows itu .zip atau .rar. Jadi yang ekstraknya di Linux.
Kalau yang RPM itu singkatannya itu dari Red Hat Package Manager. Tar itu format install yang biasa, yang umum, itu hampir di semua sistem operasi Linux itu ada. Nah, di sini perintah Linux itu sebenarnya sangat sensitif ya, jadi tidak mudah atau tidak semudah install di OS milik Microsoft. Walaupun bisa kita install beberapa aplikasi di Linux itu, misalnya tinggal download ya, kemudian double klik, itu biasanya ada beberapa yang udah langsung terinstall seperti Windows. Jadi nih tinggal double klik, kemudian next gitu kan, sama mungkin ada isi beberapa pilihan. Kemudian kalau kita mungkin biasa main di Linux atau macOS, terutama di Linux yang paling sering itu install beberapa aplikasi itu nggak mudah biasanya. Itu kita harus pakai yang namanya command prompt atau beberapa script biasanya untuk install. Misalnya kalau di Ubuntu ya, di distronya Ubuntu sama beberapa temennya, nah itu bisa kalau install aplikasi, contohnya itu dibuka terminal, kemudian itu kita ngetikin perintah apt install, kemudian nama aplikasinya, misalnya aplikasinya Firefox, tapi biasanya kita Firefox ini ada beberapa tambahan lagi tuh, Firefox strip apa gitu. Atau kalau misalnya di CentOS sama di Red Hat biasanya itu pakai yum install gitu. Beda sama yang distro di Ubuntu. Kalau Ubuntu biasanya pakai apt. Kalau yang selain itu pakainya yum. Biasanya di antara dua itu sih. Nah, kemudian di sini kalau kita installnya dengan RPM, nah kita install cukup dengan perintah RPM min i ya. Ini i-nya i besar. Nah, i-nya i besar, jadi min i ini atau strip i ini artinya install ya. Jadi RPM strip install atau strip i. Nah, nanti baru nama aplikasinya gitu. Bisa kita kalau mau searching, atau biasanya saya sih searching juga, misalnya how to install aplikasi A misalnya in Linux Ubuntu atau Linux CentOS with RPM atau tar gitu. Misalnya ada yang lebih sederhana lagi tanpa RPM, tanpa tar juga. Kemudian kalau mau upgrade, di sini ada perintahnya RPM strip u, kemudian baru setelahnya nama aplikasinya. Oke, nah di sini selanjutnya, nah kalau kita install dengan software, install software dengan tar ya. Tar ini kan sama aja kalau di Windows itu extract ya, file extraction, atau kalau ekstensinya itu zip sama rar, biasanya yang paling umum ya, yang paling umum kita temui. Nah di sini biasanya masih user biasa masih bisa buat install, di sini kan ada tandanya dolar ya. Kalau bukan user biasa, di sini tandanya itu pakai tanda pagar. Jadi perintahnya sederhana sih, tar, kemudian di sini itu nama yang X ini ya, itu untuk extract file. Jadi min X, kemudian min Z ini untuk menyaring file hasil kompres dari format gzip ya. Kemudian min V ini untuk pemberitahuan, sehingga user dapat mengetahui proses yang terjadi sementara. Jadi misal kalau kita pas enter perintah ini, jadi ada proses yang berjalan nanti kelihatan. Kemudian F ini itu adalah nama file yang harus diikuti. Jadi sebenarnya ini nanti terpisah ya. Jadi min X, kemudian atau strip X, strip Z, strip V, kemudian strip F. Nah, baru diikuti sama nama filenya. Kalau kita compile program yang masih mentah ya, di sini kalau di Linux
Itu ada beberapa aplikasi yang hanya menyediakan source-nya dan juga interpreter dalam mesin. Nah, di sini kita harus compile secara manual. Saya pernah compile mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Itu aplikasi Java di Linux Ubuntu. Itu aplikasi Java tapi belum dibuild biar bisa langsung dipakai atau diinstal ya secara mudahnya. Jadi masih dalam bentuk source code. Kemudian jalanin perintah, biasanya Java sekian-sekian, kemudian baru nama filenya. Nah, itu di enter. Nah, itu nanti akan tercompile kayak apa? Ada yang namanya itu ProRes ya, ProRes buat opennya. Nah, baru aplikasinya kebuka. Oke, selanjutnya di sini yaitu mengenai proses dari langkah kita untuk compile aplikasi di dalam Linux ya atau source. Nah, misalnya di sini kita jalanin perintah atau mau ngecek konfigurasi ya. Nah, di sini kita harus pakai sebagai root user. Karena konfigur ini nggak bisa diakses sama user biasa. Kalau lewat dari command prompt atau terminal ya. Mungkin kalau dari UI konfigurasi ini bisa diakses sama user biasa, tapi fitur-fiturnya terbatas. Ada beberapa yang dikunci atau di lock. Kemudian kita jalanin perintahnya. Di sini home nancep ini ya. Kalau yang nancep ini itu nama usernya. Ini nama usernya home / folder user, baru slash lagi configure. Nanti kalau kita enter itu akan keluar konfigurasi yang ada. Kemudian kalau kita juga mau membuat atau mau install ya, membuat installer ya. Ini perintahnya juga sama ya, masih harus pakai root user, kemudian make install. Nah, biasanya di sini nanti ada tambahan untuk nama aplikasi atau source yang akan dikompil. Nah, kemudian kalau kita ngapain nih mau manajemen user di sistem operasi Linux. Nah, biasanya kalau dari keterangannya ya, misalnya standar sistem operasi ini mampu mengatur user atau pemakaian OS ya di Linux. Contohnya menambah pengguna sebagai host atau bukan ya, atau sebagai host atau user biasa, dan juga memberikan security atau password. Nah, di sini perintah dasarnya kalau kita mau nambahin pengguna baru, misalnya di sini udah ada di satu sistem operasi udah ada itu satu user, itu misalnya user A, dan juga pastinya udah ada user root juga sih secara default. Nah, di sini kita nambahin user baru, misalnya user B, tinggal buka terminal, kemudian masukin perintah user add, baru nama usernya, misalnya user _B. Nah, kemudian kita harus masukin password juga. Kalau misalnya nggak masukin password, nanti dia ya di sini tidak ada keamanannya ya atau security-nya. Nah, untuk perintah masukin password di sini biasanya password, kemudian passwordnya. Nah, nanti ada retype lagi itu untuk validasi passwordnya yang di input sebelumnya udah benar atau belum, gitu, jangan sampai salah. Biasanya kalau mudahnya sih pakainya sebagai user root ya, jangan user biasa kalau buat bikin user baru. Kemudian di sini install Linux Ubuntu 94 ya atau 9.0.4. Ini versi yang udah agak lama, tapi kurang lebih hampir sama ya dengan versi yang sekarang, yang mungkin masih banyak dipakai itu 18.04 atau versi yang terbaru ya, versi 20.04. Ini yang sekarang udah ada juga versi 22.04. Nah, di sini toolsnya yang dipakai itu bisa disk image, CD, DVD OS atau installer dalam bentuk extension ISO ya, .iso. Kemudian kita bisa pakai workstation atau sebagai apa namanya, untuk kita install beberapa OS
buat kita simulasi atau belajar gitu. Jadi misalnya kita buka atau kita sebagai pengguna Windows nih, kita mau pakai Linux tapi nggak mau install dual boot gitu, tapi buat belajar aja sementara gitu, atau belajar install atau ngapain. Nah, sebenarnya bisa pakai VMware Workstation atau juga bisa pakai VirtualBox. Alternatifnya bisa diantara dua itu. Biasanya itu yang free atau yang banyak tutorial cara installnya juga. Oke, kemudian di sini yang pertama kita buka VMware ya. Ini mungkin tampilan awal VMware, tapi ini versi yang udah agak lama ya. Kemudian di sini kita pilih jenis instalasinya apa ya? Tipikal yang recommend atau kita custom agar lebih advance lagi. Misalnya kalau yang standar atau nggak pengen ngubah-ngubah beberapa settingan lagi, ya udah pilih yang sudah direkomend. Kemudian jika kita memilih file image atau file installer, di sini pilih Ubuntu yang pilih dengan disk image ya. Bisa disk image, taruh kecil ya. Di sini bisa pilih installer kalau ada disknya, atau disk image yang tengah-tengah nih yang kedua, itu bentuknya .iso ya. Itu installer bentuknya. Nah, nanti setelah itu baru di next. Kemudian kita buat juga untuk isian user untuk Linuxnya. Misal full name-nya siapa, misalnya user A misalnya, full name-nya user A. Kemudian untuk username-nya user underscore A. Kemudian kita isikan passwordnya apa. Nah, biasanya secara default itu untuk yang pertama kali kalau tidak diminta password root, untuk kita input password root saat install itu pakai password user yang pertama tuh biasanya. Tapi itu hampir sama. Biasanya seperti itu sih kalau yang pernah beberapa kali saya coba. Kalau misalnya kita install kemudian kita input user biasa, kalau tidak ada suruh input lagi untuk password sebagai user root atau super user, itu masih pakai password user biasa kalau kita mau pakai terminalnya. Nah, kemudian di sini kita beri nama file VirtualOS-nya. Nah, di sini selanjutnya kita ngatur hardware yang mau dipakai. Misalnya dari ukuran hardware yang ada di laptop kita, biasanya sih diambil dari hardware yang ada di laptop kita karena ini kan virtual machine ya. Virtual machine. Jadi misalnya RAM kita maksimal itu ada 8 GB. Itu jangan dipakai 8 GB semuanya gitu. Jadi misal untuk VM ini maksimal 2 GB gitu. Biasanya sih paling kecilnya 1, atau misalnya OS-nya ringan itu bisa di bawah 1 juga. Itu jangan dipakai semua supaya nanti OS yang utamanya itu tetap bisa digunakan. Kalau misalnya pas make atau install itu kita maksimal pakai RAM yang ada di OS yang utama, misalnya 8 pakai 8 juga. Nah, itu biasanya nanti bisa berat atau hang atau ya nggak bisa diapa-apain itu kalau jalan. Jadi kan dia tetap ngambil jatahnya yang utama itu. Sama juga ngatur size hard disk. Misalnya space yang ada itu sisanya ya, space kosong. Misalnya space yang ada itu yang kosong itu 20 GB. Nah, itu nanti akan tampil di sini pilihannya itu 20 GB, tapi kita juga bisa perkecil menjadi 5 GB hanya untuk install aja, buat nyoba belajar install itu. Bisa kita perkecil lagi. Dan lain sebagainya, bisa ngatur koneksi juga, mau pakai apa jaringannya, tipe jaringannya. Biasanya NAT atau bridge gitu. Yang paling umum biasanya NAT itu udah langsung dari jaringan yang kita pakai, otomatis di sana juga kita bisa pakai. Nah, kemudian kita tunggu proses install sampai selesai. Nah, di sini ada proses
format partisi tapi di dalam virtual machine. Nah, kemudian setelah berhasil ya diinstal, nah biasanya, nah di sini akan tampil, nah kalau VM-nya itu biasanya yang installernya hanya bentuk non GUI ya. Kalau non GUI biasanya seperti yang gambar paling sebelah kiri. Nah ini langsung tampil Ubuntu login, artinya kita masukin username, nanti password. Nah kalau installernya kita installnya dalam bentuk GUI ya, ketika dijalankan otomatis akan tampil halaman GUI seperti ini. Jadi ada dua tipe, bisa install GUI atau juga non GUI kalau untuk Linux. Kalau Windows juga sebenarnya bisa install non GUI juga, tapi itu karena jarang yang pakai ya, atau jarang yang nyoba, jadi bisa dibilang kurang familiar. Nah di sini file explorer dari versi Ubuntu, Linux Ubuntu yang versi udah agak lama ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada file sistemnya, kemudian ada folder-folder untuk dokumennya. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh ya untuk software-softwarenya. Itu di menu application. Kemudian sama di software ya, di software juga ini ada beberapa ya, itu yang hampir sama atau yang bisa digunakan sebagai alternatif. Misal kita pakai Windows itu Word ya, Word, Excel atau PowerPoint. Nah sini ada beberapa alternatif ya, ada Office, Word, kemudian MS Office, tapi jalaninya dengan aplikasi Wine. Jadi kita buka aplikasi Wine, jalanin aplikasi pihak ketiga, kemudian buka MS Office yang .exe. Itu bisa kita pakai aplikasi yang dijalanin di Windows, kemudian dijalanin di Linux. Oke, nah di sini untuk yang browser ya, browsernya di sini contohnya itu Opera ya, browsernya Opera. Atau kalau mau pakai Internet Explorer kan biasanya itu adanya di Windows ya, bisa pakai Wine. Kalau misalnya mau pakai Chrome atau Mozilla itu biasanya udah ada sih. Kalau Linux itu udah semua jenis OS sudah ada, sudah tersedia. Kemudian untuk pemrograman di Linux, nah di sini mendukung sebenarnya hampir banyak pemrograman ya. Itu ada Objective-C, Pascal. Nah, di sini Pascal dengan Lazarus ya, atau Pascal. Kemudian Java, ini bisa pakai NetBeans atau Eclipse ya untuk text editornya. Kemudian .NET. Tapi kalau yang .NET ini biasanya itu kan buatannya Microsoft ya. Mungkin paling kompatibel atau paling enaknya sebenarnya di Windows kalau yang untuk pemrograman yang .NET atau C# sama yang dari lini OS Windows. Kemudian juga bisa di sini ada Linux dan Mac, pakai IDE mono IDE ya. Kemudian PHP, Python, sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa di pemrograman yang bisa di Linux. Java atau JavaScript juga, Node.js itu kalau di Linux powerful ya, selain ringan dia powerful juga untuk pemrograman atau untuk misalnya mau belajar coding atau belajar security. Itu di Linux banyak tools yang disediakan. Kemudian database contohnya ini bisa MySQL, Oracle, Postgre ya, ini biasanya yang umum ya, yang umum ada di Linux ya. Kalau selain itu biasanya bisa sebenarnya, tapi kita harus pakai yang namanya tambahan beberapa library agar bisa jalan. Kemudian ya di sini terakhir itu tergantung dari pengembangan komunitas di Linux. Misalnya ada versi Linux yang baru nih, misalnya nanti tahun 2023 ada versi Linux yang baru. Kemudian kita misalnya pakai PHP 7 atau 8. Nah yang
Linux yang rilis di tahun 2023 itu udah nggak support PHP lagi misalnya, ya itu kita nggak bisa lagi kecuali dari pengembangnya sendiri sama dari Linuxnya itu mau membuka akses agar itu bisa digunakan lagi. Oke, terakhir dari OS Linux ya. Nah di sini kesimpulannya yaitu partisi, jenis partisinya ya di harddisk itu tipenya X3, tipenya X3 ya. Kalau Windows kan biasanya normalnya defaultnya itu NTFS. Kemudian di sini memerlukan teknik dalam mengolah dan mengoperasikan Linux melalui konsol. Jadi memang benar sih kalau kita mau pakai Linux ya mau nggak mau kita harus belajar pakai konsol atau terminal gitu. Karena banyak perintah-perintah yang nantinya dijalankan melalui terminal. Jadi kita masukin beberapa script, kemudian kita jalanin perintahnya benar atau enggak. Kadang juga sering nemu error, cara ngatasinya gimana. Kalau di Windows kan bedanya kita tinggal download, install, klik jadi kan itu. Kemudian di sini juga penuh dengan inovasi dan pengembangan ya, karena sifatnya juga OS-nya open source. Juga tentu banyak community dan pengembang hampir ya pasti di seluruh dunia ada, di Indonesia juga ada pengembangnya. Banyak yang ngembangin OS Linux tuh jadi OS yang baru lagi misalnya untuk dipakai di kampus sendiri. Dan juga usernya user friendly ya, dari GUI-nya ini user friendly, banyak sudah yang baru-baru itu user friendly, artinya mudah digunakan dari secara UI atau grafik user interface-nya. Oke, sampai sini untuk yang Linux. Ada yang ingin tanyakan sebelum nanti kita lanjut ke yang Windows? Untuk yang... Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Ya, silakan. Linux sendiri itu ada kelebihannya nggak, Pak? Kelebihannya ya, kelebihannya ada sih banyak. Yang pertama ya gratis ya, itu kita nggak dipungut biaya kalau kita mau pakai Linux. Waalaikumsalam. Ya. Nah misalnya kalau kita mau pakai Linux, nanti kita juga pakai Windows nih. Kalau pakai Windows kan kita install atau downloadnya juga free ya. Tapi di samping itu harus ada lisensi yang kita bayar agar Windowsnya itu verif ya di servernya Windows. Nah kalau Linux itu selain downloadnya free, installnya juga mudah ya atau bebas, dan juga tanpa ada lisensi, kecuali mungkin ada beberapa yang enterprise. Nah, di samping itu juga selain dari gratis ya atau free open source, Linux itu sering dipakai untuk di bidang IT atau development. Contohnya itu biasanya untuk pemrograman itu banyak programmer atau di insan IT itu pada pakainya Linux. Karena apa? Karena di samping itu ketika kita membuat sebuah sistem, nah di servernya itu biasanya itu base-nya Linux di servernya. Jadi ya mau nggak mau kita harus biasa menggunakan Linux sebagai engineer. Nah, kemudian nanti juga terbiasa di dalam kita kalau mau deploy aplikasi ke dalam server atau mau ngoprek ya, itu biasanya beda sama Windows ya. Kalau Windows ya bisa dijadikan server juga kan, ada Windows Server. Tapi kalau Linux sendiri ya kelebihannya selain itu juga ada Linux khusus untuk security. Nah, ada khusus untuk buat tools security biasanya Kali Linux sama ada beberapa lagi ya teman-temannya. Biasanya yang paling familiar tuh Kali Linux itu untuk security. Nah, itu biasanya banyak tools kalau kita mau belajar hack website atau mau brute force website atau mau ngapain ya device, itu bisa di OS itu. Atau kita mau nyari
bug di sistem lain. Nah di situ biasanya toolsnya udah banyak disediakan, tinggal kita coba install, cara pakainya gimana. Kalau di Windows kan walaupun ada tapi ya jarang yang pakai tuh, biasanya seringnya banyak yang pakai Linux juga. Jadi di samping harganya atau enggak ada atau free ya, di samping harganya yang free, yaitu Linux kelebihannya yang pertama kalau itu mudah dipakai ya dari UI-nya. Nah kalau mau kita sekali nyoba ya nanti juga akan keterusan gitu nyoba. Ternyata Linux tuh seru ya misalnya. Jadi kita nyoba misalnya install beberapa aplikasi ini, atau install SAMPP, atau install VS Code. Kita pakai terminal. Nah jadi berasa seru nih kalau kita nyoba. Dulu saya pas nyoba kayak gitu. Kemudian ya selain di situ banyak juga digunakan sebagai server. Servernya juga powerful ya kalau pakai Linux dibanding Windows. Selain itu ringan juga dipakai. Dari sisi jaringan juga bisa diatur. Kemudian banyak konfigurasi yang mudah atau yang bisa banyak dikonfigurasi. Selain itu juga aman ya, jarang terkena virus. Karena ya kalau terkena virus artinya banyak komunitas lain itu juga berkontribusi untuk gimana caranya nangkal virus itu nggak ada lagi di OS kita nih atau OS Linux gitu kan. Dengan adanya update, kita harus update patch atau apa gitu kan. Misalnya kalau di Ubuntu sudo apt-get update misalkan gitu, atau nanti keluar rilis yang terbaru. Nah, sebenarnya keuntungannya ya selain itu masih banyak lagi ya. Oke, apakah cukup? Oke, nanti yang online tolong ketik absennya ya di chat Google Meet, NIM sama nama ya. Sama nama kelasnya. Oke, lanjut ya. Masih ada satu materi lagi. Ini kemarin kan kita tadi melanjutkan materi yang kemarin ya, yang sempat terpotong juga. Selanjutnya di sini itu mengenai tentang Windows ya. Mengenai tentang Windows. Yang di Google Meet materinya masih kelihatan? Ya. Maaf Pak, boleh nanya mengenai soal ini? Iya. Saya punya kasus Pak di komputer saya. Saya install Chromebook dan install sistem operasi Linux ya. Dimana di sana kan terdapat toolsnya ya Pak. Iya. Ada kayak semacam Nmap gitu. Iya. Kenapa ya Pak kalau misalkan kita memakai user doang untuk tidak pakai root, itu kadang-kadang toolsnya itu nggak open gitu Pak, nggak akses gitu. Tapi ketika pakai root ya Pak, itu mudah diakses gitu. Apakah IP-nya itu termanipulasi sama root itu atau gimana Pak? Kalau kita di Linux buka aplikasi user biasa itu jarang ada yang kebuka ya, atau ke lock ya.
Kalau pakai root itu semuanya kebuka. Nah kalau sederhananya kan kalau di Linux itu root itu kan super user, artinya dia yang menguasai di OS itu bebas mau ngapain aja kan. Kalau user biasa biasanya terbatas gitu. Jadi misal mau masuk ke dalam user biasa, mau masuk ke dalam contohnya folder-folder yang folder system, nah itu kelihatan, tapi dia nggak bisa ngubah atau nggak bisa nambahin data. Dia nggak bisa ngubah atau nambahin data kecuali dikasih permission di foldernya itu dibuka agar bisa full akses oleh user biasa juga. Oke, kalau dari yang tadi itu nggak bisa dibuka ya, atau aplikasinya yang dibuka dari user root. Kalau pengalaman saya sih itu bisa jadi sebenarnya bisa kita open juga, kita atur permissionnya. Mungkin kalau kita searching ada beberapa yang nemu misalnya ngubah permission dari atau ngubah permission untuk aplikasi biar bisa diakses sama beberapa user. Biasanya itu perintahnya sudo chmod atau chmod -r biasanya 777, kemudian apalagi ya, data atau apa, biasanya itu ada terusannya, kemudian nama folder atau aplikasi atau file gitu. Nah biasanya sih kayak gitu. Kalau saya juga pernah ini macet. Oke, saya juga pernah beberapa kali install di Linux ya, atau install aplikasi, contohnya itu Laravel sampai HP deploy. Nah itu kena yang namanya ketika kita buka beberapa menu itu ada beberapa yang enggak kebuka kan, atau harus yang pakai permission. Nah itu caranya tadi kalau saya ngatasinya pakai chmod itu, jadi chmod min tostrip 777 kemudian -r sama nanti folder atau directory atau filenya. Nah baru nanti kebuka lagi tuh. Artinya kan aksesnya itu dari user biasa kalau dari luar ya. Nah, kurang lebih sih bisa pakai sudo dulu. Misal kalau nggak pakai sudo, kalau tanpa sudo itu nggak bisa atau error, coba pakai sudo, nanti juga kan itu akan kebuka sama semua user ya gitu. Ya kalau saya sih biasanya kayak gitu ngatasinya di chmod atau ubah permissionnya biar bisa diakses oleh user biasa juga. Cukup atau ada lagi? Saya di rumah pakai Windows 10. Kalau yang ini pakai macOS ya, Monterey. Sama juga kalau main di server itu pakainya Linux juga sih, tapi via terminal aja. Nah contohnya misal kalau mau pakai Linux bisa saya buat remote server. Mana ya? Nah di sini misalnya ada beberapa server, tapi ini ada yang udah nggak aktif sih. Nah ini yang aktif yang masih dipakai. Ini di servernya GCP atau Google Platform. Ini pakai Linux OS-nya. Nah, mudah-mudahan bisa login kalau koneksinya kuat. Nah di sini bisa login. Nah biasanya kalau saya pakai Linux kayak gini, udah nggak ada grafik user interface aja. Udah nggak ada grafik user interface. Oh, ini masih ini ya. Tanda.
ini kelihatan nggak? Nah, ini udah ya kurang lebih kayak ya. Nah, di sini saya biasa pakai Linux ya. Saya masih pakai 3OS, Windows, macOS sama Linux. Kalau Linux biasanya kayak gini nih, basicnya terminal ya atau non GUI. Nah, di sini ini Linux itu di sini tempat naruh aplikasi yang udah online itu di cloud servernya ini di GCP ya, Google Cloud Platform. Nah, di sini kan ini ada tanda apa ya, kayak bendera ya. Ini artinya direktori paling awal tuh. Kalau misalnya kita mau ke direktori yang lain, misalnya mau ngecek var triple W. Nah, di dalam var triple W ini ada isinya apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa folder kan kayak gitu. Ya udah, saya pakai Linux biasanya buat kayak gini, deploy aplikasi sama buat konfigur gitu. Jadi bener-bener ya kita ya udah tanpa GUI ngetik-ngetik. Ya kalau misalnya lupa ya nyari referensi aja di internet banyak. Ya. Nyari apa? Kalau nyari referensi, biasanya kalau nyari referensi itu paling enaknya pakai bahasa Inggris, misalnya biasanya how to fix atau how to solve ya. How to fix, misalnya open permission file ya, permission file in Linux atau on Linux. Nah, biasanya paling mudahnya pakai bahasa Inggris paling enak tuh, karena pasti udah banyak dibahas tuh. Nah, ini fix file permission error on Linux. Coba kita buka. Nah, ini nanti di sini ya itu ada ya perintah-perintahnya mau ngapain, tapi kita baca-baca dulu, jangan asal main di execute gitu. Kita tetap baca dulu sedikit-sedikit. Ini artinya apa sih gitu kan? Bisa ada keterangan-keterangannya gitu. Ya kurang lebih kalau saya itu nyari referensi how to fix tentang apa, atau kalau ada yang error, log error, ya udah errornya di copy kemudian dipaste, nanti juga keluar. Nah, tapi di situ juga tetap kita baca, kalau udah keluar kita filter lagi yang benar yang mana nih buat ngatasinnya gitu kan. Tetap kita harus baca-baca juga. Ya. Oke, kita lanjut ke materi tentang Windows di sini. Oke, dari sejarah perkembangan ya di Windows itu sampai saat ini itu terakhir Windows 11 ya atau Windows 11. Nah, dari yang pertama itu ada Windows 1.0 ya atau 1.0, kemudian 2.0, 2 atau 2.1, kemudian 3.0, kemudian sampai terakhir ini masih dari Windows 1.0 sampai Windows ME atau Millennium Edition ya. Millennium Edition itu masih di bawah tahun 2000. Nah, setelah Windows 2000 rilis, nah itu mulai banyak nih. Tapi nggak ada kalau di sini kan ada NT atau MI atau tahunnya ya. Kalau di sini kan 2000 XP kan tuh mulai bertahan lama tuh setelah dirilis, karena dulu ya cukup powerful juga dan juga jarang kalau ada trouble
pasti cepat teratasi juga. Kemudian Windows Server, Windows Vista, kemudian Home Server, Windows Server 7, 8, 81, 10, 11. Sama ada juga Windows Server 2012, 2014, 2016 juga ada. Oke, kemudian nah di sini keterangan mengenai detail-detail dari Windows yang paling pertama rilis ya. Itu 885. Windows 8 tahun 1985. Ini dirilis tanggal 20 November 85, diberi nama Windows itu oleh Roland Hansen, itu marketing dari korporasi Microsoft ya. Kemudian ini tuh halaman tampilan pertama. Kalau Windows dari awal emang udah bentuknya GUI. Kemudian hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan menambah antarmuka grafis yaitu Microsoft Paintbrush, Write untuk nulis-nulis ya. Kemudian Notepad, kalender, kalkulator, card file dan juga clipboard. Nah, kemudian Windows 2.0 ya. Di sini rilis 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya itu 9 Desember 87. Kemudian di sini dapat juga menjalankan aplikasi secara multitasking. Artinya multitasking itu kita buka aplikasi kalender, kemudian juga buka aplikasi buat ngetik-ngetik. Kalau contohnya sekarang Word atau misalnya browsing. Jadi itu bisa sekaligus. Mungkin kalau sebelumnya kan belum multitasking, itu kalau mau buka 2 aplikasi secara bersamaan atau lebih, ya biasanya berat atau nggak jalan atau ya hang ya kalau bahasa sekarangnya. Kemudian menggunakan modul real dan juga di sini mampu mengakses memori sampai dengan 1 MB ya. Kalau dulu kan di sistem memorinya itu masih kecil ya, belum sebesar sekarang dari perkembangan teknologi juga. Kemudian juga muncul 2 versi baru ya dari Windows 2.1 yaitu 286 dan juga 386. Nah, di sini masih menggunakan modul yang sama dari yang sebelumnya, tapi sudah mendukung high memory area. Artinya ini yang memorinya yang dicakup sudah besar untuk dari segi teknologinya dari versi yang sebelumnya. Kemudian kernel di sini sudah berjalan ya, karena sudah menggunakan kernel dalam modus yang terproteksi itu pada seri Windows 38621 dan juga sudah mampu menampilkan jendela Windows secara cascade atau bertumpuk. Mungkin kan kalau pernyataan ini kalau dari yang sebelumnya artinya kita nggak bisa numpuk misalnya browser sama Word. Jadi browser kemudian di depannya itu atau ditimpa sama Word itu nggak bisa. Jadi harus disejajarin samping-samping atau atas bawah kan. Nah, kalau yang terbaru yang ini itu udah bisa ditimpa atau seperti contoh gambar di bawahnya. Kemudian Windows 3.0, nah di sini rilis pada 22 Mei 90, diperkenalkan fitur di sini virtual memory. Nah, di sini sudah menggunakan virtual VGA atau video graphic array dan juga versi Windows yang paling pertama menggunakan modus terproteksi. Kalau yang sebelumnya kan modus real ya atau modul real. Di sini juga Win/R nah di dalam modul real. Kemudian kalau Win/S di dalam modus standar. Kalau Win/3 di sini tuh modus 386 standar. Kemudian perkembangan selanjutnya itu NT ya 31 rilis pada tahun 92. Nah, di sini sudah ada tambahan lagi nih, sudah mendukung multimedia. Ya artinya multimedia itu kalau sekarang ya mungkin bisa radio atau
mutar lagu ya atau video player ke multimedia. Nah, modus real dihilangkan dan juga diganti yang terproteksi sama yang versi sebelumnya. Dan juga sudah pakai atau kernel hibrida itu yang terbaru dari yang sebelumnya. Nah, di sini sistem pemberkasan atau directory itu NTFS. Nah, di sini mulai diperkenalkan ya NTFS, sampai sekarang masih ada ya NTFS. Kalau tadi kan Linux itu XT ya. Kemudian muncul Windows 3.11 pada 93 atau 1 tahun setelahnya, yang itu penyempurnaan dari Windows 3.1. Kemudian Windows 95 ini rilis pada 24 Agustus ya 95, berarti 2 tahun setelah yang tadi ya. Nah, di sini sudah diperkenalkan teknologi plug and play. Nah, plug and play itu kan ya sederhananya kalau kita yang sekarang ya, kita nyolokin USB plug kan, kemudian play-nya artinya sudah muncul pop up yang artinya bisa kita klik dan buka isi direktorinya apa. Nah, itu kan konsep plug and play, artinya tanpa kita install driver atau semacamnya tambahan buat buka itu. Kemudian juga kernel 32 bit dan sistem operasi DOS buatan Microsoft sendiri, dan juga sudah support sama USB ya atau perangkat berbasis bus. Nah, ini karena ada perangkat berbasis bus atau USB, artinya pasti sudah ada juga plug and play, biasanya sudah satu paket ya. Ini tampilannya mulai berbeda ya dari yang sebelumnya, dari desktop, tampilan desktopnya. Nah, kemudian Windows 98 atau NT 41 ya, berarti 3 tahun dari yang tadi. Di sini sudah mendukung sistem berkas FAT32. Artinya selain NTFS, Windows juga mendukung FAT32. Nah, di sini mengizinkan partisi lebih dari 2 GB. Dan juga sudah termasuk Internet Explorer untuk browsing. Juga sudah diperkenalkan Internet Connection Sharing atau buat berbagi kayak internet untuk berbagi file atau jaringan ya. Nah, di sini itu Network Address Translation atau NAT. Nah, kalau tadi kan disinggung sebelumnya, misalnya kita pakai Windows, kemudian kita install OS Linux tuh pakai virtual machine, baik itu VMware atau VirtualBox. Nah, biasanya kalau saya ngatur jaringannya itu NAT ya, ini agar misalnya jaringan atau wifi yang kita pakai di Windows juga kepake di virtual machine di Linux gitu. Kemudian di sini tahun 2000 ya atau Millennium Edition, di sini sudah diperkenalkan sistem restore ya, artinya jika terjadi masalah itu bisa dibalikin ke awal lagi gitu kan. Kemudian ada Windows Movie Maker atau buat editing atau buat video ya, atau buat video di Windows. Kemudian nah, di sini mungkin dari sisi security atau kernel sudah atau sini tidak memiliki Windows Product Activation ya di kernel monolitiknya. Oke, kemudian tahun 2000 ya. Di sini masih di tahun yang sama dari yang ME tadi. Nah, di sini Active Directory atau model jaringan pengganti model NT domain ya, yang sudah menggunakan teknologi standar industri seperti Domain Name System atau DNS. Kemudian Electronic Directory Access Protocol dan juga Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Di sini merupakan versi Windows berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan pengguna ini melakukan aktivasi. Kemudian 1 tahun setelahnya, nah ini Windows XP dirilis ya, atau versi Windows yang paling sempurna dari versi-versi sebelumnya.
dan juga sudah mulai stabil ya dari sisi kernelnya. Nah, makanya mungkin sampai sekarang sebenarnya masih ada yang pakai Windows XP ya, masih ada yang pakai, tapi jarang kita temui masih ada, karena dari situ kestabilan dan juga mungkin dari sisi security atau tools yang bisa dipakai dari jaringan juga masih cukup menunjang untuk di tahun-tahun sekarang atau yang beberapa tahun sebelumnya. Kemudian Windows Server 2003. Nah, di sini Windows Server 2003, di sini itu Windows yang dibuat hanya untuk sebagai server. Artinya itu tidak bisa digunakan untuk kita sehari-hari, hanya untuk server. Misalnya kalau sekarang ya, kalau saya contohnya naruh sebuah aplikasi di dalam Windows Server, yaitu akan optimal karena hanya khusus sebagai server aja, dan juga database-nya juga khusus di sana gitu kan. Artinya kalau kita mau akses ya itu artinya dari sejarah jaringan atau kecepatan juga terpenuhi ya, dan juga dari sisi security Windows Server karena untuk server artinya dari konfigurasi juga itu lebih baik dibanding Windows yang biasa kita gunakan sebagai server. Kadang ada juga saya temuin itu Windows biasa dijadikan server, artinya memang bisa tapi enggak sebaik Windows Server. Sebentar ya, ada yang perlu saya kerjain sebentar buat ya. Oh iya. Saya minta waktu 5-10 menit sebentar ya.
Oke,
kita lanjut lagi ya sebentar. Tadi lagi ada trouble. Oke, tadi sampai di Windows Vista ya. Sampai di Windows Vista. Nah, di sini itu dirilis tahun 2006 ya. Setelah tadi Windows Server 2003. Nah, ini itu diperuntukkan hanya untuk perumahan atau home atau pengguna bukan industri ya. Nah, kalau untuk yang bisnis nih dirilis tahun 2006, atau kalau yang untuk perumahan atau user satu user itu dirilis tahun 2007 atau 1 tahun. Nah, atau ini 2 bulan setelahnya. Di sini sudah menggunakan kernel NT 6.0. Dan juga dari sisi Windows dari GUI-nya, nah di sini sudah menggunakan dari Aero ya, Aero GUI, itu aplikasi yang baru seperti Windows Calendar, DVD Maker, dan juga beberapa game baru. Nah di sini termasuk ada Cheese Titan, Mahjong, dan juga Purple Place ya dari Windows Vista, dan juga sudah menawarkan Internet Explorer yang lebih aman atau lebih secure ya dari yang sebelumnya, serta Windows Media Player yang baru untuk kita dapat memutar baik itu musik ataupun video. Kemudian di sini Windows Server yang di 2007 ya, itu Windows Server namanya. Yang lain kan tadi ada namanya atau tahun ya, Windows Server 2003, 2008, 12 dan setelahnya. Nah, ini didesain khusus untuk konsumen dari pengguna rumahan atau rumah server biasa, karena home server ya. Jadi bukan untuk kayak industri atau perusahaan-perusahaan. Jadi memang diperuntukkan untuk kita misalnya mau punya satu server, udah pakai OS Windows Server gitu kan. Tapi dipakainya hanya untuk di rumah. Ya mungkin itu dari segi daya itu lebih tidak lebih atau lebih ringan ya dari Windows Server untuk industri. Juga ya dari segi tools atau konfigur ya kurang lebih hampir sama, dan juga dapat dikonfigurasi atau dipantau atau di remote menggunakan program konsol yang dapat diinstalasikan pada sebuah PC klien. Oke, selanjutnya di sini Windows 8 atau Windows Server 2008. Windows Server 2008. Nah, di sini rilis itu tahun 2008, 27 Februari. Dan juga pada pengembangan Windows Server ini memiliki nama kode, yaitu Windows Server kode name Longhorn ya. Dan dari yang sebelumnya itu nggak ada kayak gini. Dan juga dibangun dengan keunggulan dan juga serta keamanan dari Windows Vista. Itu untuk penyempurnaan dari Windows Server yang 2003 ya. Jadi Windows Server 2003 disempurnakan dengan menambahkan keunggulan serta keamanan yang diambil dari Windows Vista. Oke, selanjutnya di sini Windows 7. Nah, di sini generasi penerus dari Windows Vista ya. Ini kalau sebelumnya kan banyak rumor yang beredar kalau Windows Vista itu mungkin banyak kekurangannya. Kalau dari security ya bisa dibilang dia aman, tapi mungkin dari banyak yang hal lain itu kurang ya. Jadi makanya penggunanya tidak terlalu banyak ya. Jadi malah banyak yang beralih lagi ke Windows XP. Kemudian Windows Vista di sini rilis tahun 2010. Nah, dikenal dengan sebutan Blackcomb dan juga Vienna ya. Sampai sekarang masih ada, tapi udah nggak disupport lagi sama Windows ya, baik itu dari segi artinya itu baik itu update security atau semacamnya itu udah nggak disupport lagi sama Windows Corporation ya. Baik lisensi, walaupun yang ori juga itu udah nggak disupport, tapi tetap masih bisa digunakan. Kemudian ya di sini 1 tahun ya setelahnya
itu keluar Windows 8. Nah, nanti di sini nggak lama dari ini keluar juga Windows 81, itu penyempurnaan dari Windows 8 ya, karena mungkin di sini bisa dibilang masih ada beberapa bugs yang akhirnya harus disempurnakan lagi di Windows 8. Tapi kan itu nggak lama ya, di Windows 8 itu nggak lama, mungkin penggunanya juga ya banyak yang beralih lagi sampai ke Windows 7 lagi kan, sampai akhirnya Windows 10 ini rilis. Windows 10 rilis, akhirnya mungkin dulu banyak pro kontra nih. Artinya pro kontranya itu ya bisa dari size atau segala macam penggunaan, mungkin banyak yang baru ya. Dari segi fitur banyak yang baru. Ya, artinya di sini penyempurnaan dari Windows 7 dan juga Windows 8. Nah, dari Windows 8 ini masih dibawa nih. Mulai dari start menunya ya. Ini masih dibawa, tapi dibalikin lagi nih. Tombol startnya dibalikin lagi. Dan juga tampilan yang berbeda dari Windows 10. Artinya penyempurnaan dari Windows yang sebelumnya. Kemudian Windows 11. Nah, di sini rilisnya itu berarti ini 6 tahun terakhir dari Windows 10 ya. Udah, jadi selangnya lama, tapi walaupun di samping itu juga ada Windows Server yang juga dirilis. Kalau ini kan untuk pemakaian pengguna biasa ya. Kalau Windows Server itu ya memang khusus untuk sistem. Nah, di sini dari segi tampilan juga mulai lebih fresh ya, lebih fresh, dan juga tentunya dari segi keamanan juga lebih baik, dan juga banyak konfigurasi atau pengaturan yang bisa disempurnakan dari Windows 10 atau yang sebelumnya ya. Nah, saya pertama kali waktu itu update ke Windows 11 waktu itu pakai database SQL Server. Nah, ternyata database SQL Server saya itu pas update ke Windows 11 dari 10 itu nggak bisa dipakai, itu jadi error. Setelah ditelusuri ternyata Windows 11 itu supportnya database SQL Servernya itu walaupun bawaan Windows ya, itu versi 2019 ke atas. Nah, saya coba install 2019, itu bisa diinstal, tapi ada beberapa fitur yang masih belum bisa. Nah, itu ya cara ngatasinya gimana ya, karena memang harus dipakai. Akhirnya saya pakai Docker buat install SQL Server, artinya sebagai engine-nya ya, sebagai mesinnya, tapi sebagai antarmukanya itu masih bisa di remote pakai tools lain, baik itu Azure atau dbeaver atau HDSQL sebagai remote-nya, atau manajemen studio dari SQL Server itu masih bisa dipakai. Itu hanya engine-nya yang jadinya nggak bisa digunakan, padahal itu yang paling utama sebenarnya. Itu lumayan ngatasinya beberapa hari itu baru bisa. Jadi pas awal-awal ya itu kena bugs kayak gitu pas update dari Windows 10 ke 11. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang generasi dari Windows, dari seri Windows Operation ya, Operating System. Kemudian sekarang melanjutkan yaitu mengenai file system di Windows ya. Nah, oke, seperti yang disinggung sebelumnya. Nah, di sini NTFS atau New Technology File System. Nah, ini itu seperti halnya pengaturan untuk akses kontrol, yaitu siapa saja yang berhak untuk mengakses sebuah berkas atau file atau directory. Kemudian penetapan berapa banyak kuota yang ditentukan untuk setiap pengguna dapat mengakses kapasitas dari hard disk. Itu ada fitur enkripsi juga, serta toleransi untuk setiap kesalahan atau fault tolerance. Kemudian fitur-fitur standar yaitu dari sistem berkas. Ini seperti yang directory hashing dan juga directory hatching. Di sini penggunaan atribut directory dan juga atribut berkas yang tentu saja dimiliki oleh NTFS.
Kemudian NTFS ini juga merupakan sebuah file system yang dibekalkan dari Microsoft ya, itu dalam keluarga sistem operating Windows NT ya. Dan juga di sini memiliki sebuah desain yang sederhana, tapi memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan keluarga dari file system FAT ya. Walaupun FAT ini masih di dalam Windows, artinya tetap yang lebih baik itu untuk file system itu NTFS. Tapi itu untuk di Windows. Kalau untuk yang di lain NTFS itu nggak akan kebaca. Saya pernah nyoba ya yang tipenya NTFS, saya coba colokin di Linux sama di macOS, itu nggak kebaca. Ya walaupun kebaca, tapi kita nggak bisa masukin file ke situ. Mungkin ngirim bisa ya, tapi nggak bisa masukin file. Kadang ada juga yang benar-benar ya nggak ada isinya, itu kan nggak kebaca. Itu bukan virus, kadang tipenya yang beda. Atau kadang ada notifnya, pemberitahuan. Kemudian fitur-fitur NTFS. Nah, di sini kita dapat mengatur volume untuk setiap pengguna atau disk kuota ya. Selanjutnya, mendukung file system terenkripsi secara transparan dan juga menggunakan jenis beberapa algoritma enkripsi yang umum digunakan. Nah, di sini penamaan berkas dengan metode pengodaan Unicode hingga 255 karakter yang 16 bit UCS2 juga sistem berkas FAT. Nah, di sini masih menggunakan pengodaan ANSI yang masih 8 bit. Oke, selanjutnya ini versi dari NTFS. Nah, versi dari NTFS ini itu ada 6 ya, itu versi 1.01 sampai 3.1. Itu mulai ada di versi Windows NT 3.1, itu untuk versi awal directory file system NTFS. Kemudian sampai Windows XP SP1 dan juga Windows Server 2003 sampai sekarang itu masih ada. Itu berarti versi terakhirnya itu 3.1. Kalau ini kan awal rilisnya itu berada di Windows yang mana? Contohnya yang 3.0 itu rilis di Windows 2000. Dan Windows 31 rilis di Windows XP sama Windows Server. Ya berarti sampai sekarang masih ada NTFS. Mungkin versinya masih versi 3. Kemudian file system FAT atau file allocation kerja. Udah absen. Kemudian sini sistem FAT yaitu digital research ya, digital research disk operating system atau DRDOS ya. Kemudian OpenDOS, FreeDOS, MS-DOS sampai IBM OS OS2 itu versi 1.1 yang sebelumnya pindah ke HPFS, dan juga Microsoft Windows sampai Windows Millennium Edition atau MI. Kemudian untuk disket juga FAT yang sudah distandarisasi sebagai ECMAS 107 dan juga ISO atau IEC 9293. Nah, di sini juga standar-standar itu mencakup FAT 12, FAT 16 tanpa dukungan nama berkas yang panjang. Artinya kalau nama berkasnya lebih panjang dari versi file system ini itu nggak bisa di FAT 12 atau 16. Maksudnya nanti ada notifikasi tertentu karena memang ada di sini beberapa bagian dalam standar nama file yaitu di dalam sistem berkas FAT yaitu sudah dipatenkan. Oke, di sini ada beberapa versi ya dari FAT. Itu ada FAT 12, 16, 32. Ya, tentunya saling mempengaruhi terkait tadi poin utama itu ada panjang nama file atau di dalamnya itu panjang karakter ya. Nah di sini FAT 12 yaitu menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Nah, makanya itu disebut FAT 12, artinya di sini sampai maksimal 12 bit.
Kemudian ini merupakan file system asli ya dari FAT yang pertama kali digunakan dalam sistem operasi MS-DOS, dan juga kapasitasnya maksimal 32 MB yang diakses oleh MS-DOS dan juga semua OS dari seri Windows. Kemudian versi selanjutnya itu 16 atau 416, itu maksimal sampai 16 bit untuk unit alokasinya, dan juga kapasitas maksimalnya ini sampai 4 GB. Dan juga di sini untuk FAT16 ya bergantung pada kapasitas dari partisi atau disk atau directory yang hendak diformat, dan juga dapat diakses oleh MS-DOS versi 4 ke atas ya, dan juga oleh semua OS Windows. Selanjutnya kemudian dari FAT32 ya, dari FAT32 itu versi yang terakhir ya. Di sini versi terakhir dari seri FAT file system. Di sini menggunakan unit alokasi sampai 32 bit hingga maksimal 8 terabit ya untuk maksimum kapasitasnya, dan juga mulai diperkenalkan pada Windows 95 atau Windows 95 ORS 2 ya. Oke, selanjutnya juga di sini sudah diakses atau dapat diakses ya oleh semua OS Windows kecuali Windows 95 versi awal. Karena di sini ada Windows 95 yang baru, mungkin rilis setelahnya ya. Jadi yang versi awal itu belum support. Kemudian Windows NT 3 sekian dan juga Windows NT 4 itu belum support. Sama FAT yang 32. Mungkin kalau yang seri sebelumnya 16 sama 12 itu masih bisa. Oke, selanjutnya kelebihan kekurangan Windows. Nah, di sini ya kurang lebih kelebihannya ini ada yang dirangkum ya kurang lebih sekian ya. Yang pertama itu user friendly, yaitu dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Artinya sistem operasi yang paling mudah digunakan ya, yang paling mudah digunakan oleh mungkin yang baru pertama kali belajar komputer itu biasanya kan Windows ya. Artinya yaudah yang paling pertama itu mudah digunakan untuk yang paling awam ya, user awam atau pengguna awam, dibanding user yang lain atau dibanding OS yang lain. Dibanding OS yang lain, contohnya kalau Linux ya walaupun tampilannya GUI pasti di situ ada kesulitan, misalnya untuk install aplikasi atau pakai aplikasi ya walaupun sama, misal untuk olah kata Word tapi di sana beda kan beberapa ini. Atau mau akses file directory ya tentunya kalau di Linux ya juga beda, agak ribet juga, banyak permission ya. Kalau di Windows kan lebih mudah ya kita untuk aksesnya, dan install software sangat mudah ya dibandingkan dengan sistem operasi yang lain tentunya. Dan juga banyak software yang berbasis Windows, artinya software yang berbasis Windows itu banyak, sangat banyak dibandingkan OS lain. Karena banyak pengembangnya juga ya, selain penggunanya banyak juga, yaitu didukung harus dari software yang banyak juga untuk kebutuhan kita masing-masing. Dan juga dukungan driver yang sangat banyak, itu sebagai penunjang dari bisa aplikasi ataupun hardware. Oke, selanjutnya ini kekurangan Windows, yaitu dari harga atau license yang mahal ya. Itu satu license untuk satu komputer kalau normalnya itu bisa 1 juta ke atas ya, atau 2 jutaan ke atas kalau sekarang. Mungkin kalau misalnya kita beli laptop baru nih, biasanya itu kan udah ada dapat Windowsnya tapi Windows Home. Nah itu sebenarnya itu udah lisensi juga atau lisensi dari pabrik ya, dari penyedia. Misal kita beli laptop Acer, Asus atau Lenovo, nah itu lisensi Windowsnya dari Lenovo atau distributornya ya. Itu sama aja itu original, udah pasti original karena dari bawaan. Kecuali nanti kalau kita install ulang, nah itu akan hilang lisensinya.
Kecuali kalau di reset itu lisensi akan tetap masih ada, masih nempel. Nah, di sini komunitasnya sedikit karena sifatnya closed source atau masih tertutup, dan juga banyak virus yang sering menyerang Windows dibandingkan sistem operasi yang lain. Kan biasa kalau kita dengar berita mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ya, seperti malware atau yang lainnya, itu paling banyak Windows yang paling terkena ya dampaknya. Ya kalau mau bebas dari itu kita harus nebus kan kalau dulu infonya gitu dari yang nyerang. Kemudian dari sistem keamanan juga di sini masih kurang atau masih bisa untuk dibobol ya dari sisi keamanan, security. Juga kadang ada sistem yang kurang stabil kan. Misalnya walaupun kita sudah optimal nih dari sisi hardware, tapi dari OS-nya kadang ada satu waktu itu menyebabkan si OS Windows-nya ini menjadi kurang ya stabil atau mengalami kendala nah, gitu. Ya kurang lebihnya dari kekurangan kelebihan Windows seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini keamanan Windows ya. Secara umum dari keamanan Windows ini masih kurang ya dibandingkan OS yang lain. Itu dari tadi sebelumnya mengenai kekurangan Windows. Kemudian tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke OS Windows. Artinya kita masuk ke OS Windows itu sudah administrator atau defaultnya. Hanya misal kalau kita mau buka aplikasi tertentu, biasanya kan klik kanan run as administrator. Ya kalaupun tanpa itu kita juga sudah sebagai administrator. Gitu. Artinya tidak ada batasan user, kan? Artinya buat masuk sebagai administrator ya udah terbuka, sangat mudah. Jadi bisa eksekusi ngapain aja di situ. Kemudian setiap user juga dapat masuk ke dalam sistem Windows, file system atau registry. Ya, artinya user biasa juga bisa masuk ke situ bebas. Ke file system yang ada, dan juga sangat rentan terhadap virus. Oke. Kemudian di sini dari keamanan Windows. Nah yang pertama Windows Defender. Windows Defender ini perangkat lunak itu anti spyware yang disertakan dengan paket Windows dan juga berjalan secara otomatis saat komputer dihidupkan. Kayaknya kalau yang mungkin sekarang 10 atau 11 kan suka ada tuh di pojokan, kalau kita klik di taskbarnya di panahnya itu ada Windows Defender. Nah itu kalau on itu sebenarnya kalau Windowsnya masih original, bukan crack-an ya, bukan crack-an lisensinya, itu sangat membantu juga untuk mengamankan mungkin secara standar ringannya itu sangat membantu ya. Dari misalnya kita download sebuah file ternyata itu diidentifikasi sebagai virus. Nah itu sudah sangat membantu juga, artinya sudah terblok tuh filenya. Kemudian Windows Firewall. Di sini Windows Firewall itu merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows, karena Windows Firewall ini pertama kali itu diperkenalkan dari Windows XP. Dan juga Windows Firewall ini mengalami peningkatan dari segi fitur maupun keamanan. Artinya ya kalau bahasa Indonesia kan dinding api ya, atau pemisah. Nah itu antara ya, sebagai pengamanan juga dari sisi security, lebih tepatnya untuk di jaringan atau koneksi internet. Kemudian Windows Update. Nah, di sini kadang kalau kita jarang update ya biasa kadang suka ada masalah atau beberapa kendala ya. Nah, di sini kita harus juga kadang ngecek, harus rajin ngecek Windows Update yang diberikan oleh Microsoft ya, karena dari mereka juga memberikan patch atau update terbaru untuk menambal celah keamanan di situ. Kemudian yang terakhir ini ada BitLocker Drive Encryption.
Nah, di sini BitLocker Drive Encryption ini fitur enkripsi cakram atau satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Windows. Itu yang pertama Vista 7 dan juga Windows Server 2008. Nah, di sini didesain untuk melindungi data dengan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Secara defaultnya itu BitLocker, di sini BitLocker atau BitLocker Drive Encryption ya atau BDE menggunakan algoritma AES. Itu mode kode block chaining atau CBC dengan panjang kunci 128 bit yang digabungkan dengan elephant diffuser untuk meningkatkan security-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Pak, jelaskan ini Pak, apa sih lisensi Windows Retail, lisensi Windows OEM, Pak, sama ini satu lagi ya? Windows Volume. Oh iya. Nah kalau Windows Retail ya, Windows Volume dulu deh. Nah Windows Volume itu lisensi, misalnya satu perusahaan beli lisensi Windows, dia beli lisensi tapi untuk banyak komputer di perusahaannya. Itu satu lisensi untuk dipakai banyak komputer di dalam satu perusahaan. Itu udah resmi lisensinya, tapi untuk lebih diperuntukkan untuk perusahaan kan. Karena volume artinya kan itu di situ banyak kan isinya. Kalau yang OEM sama satu lagi apa ya? OEM sama distributor hampir sama ya. Satu lagi apa tadi? Retail ya. Retail juga hampir sama, tapi itu kan kita kayak beli sendiri ya, satuan. Misal kita download Windows, awalnya Windows 7, kemudian kita beralih ke Windows 10 nih, download, kemudian install. Nah, itu kan tanpa lisensi. Nah, itu bisa pakai lisensinya yang retail juga. Artinya kita beli juga di situ lisensinya. Ya kalau dibilang tuh retail itu masih satuan ya, untuk satuan user. Tapi saya agak lupa juga definisinya. Kita sambil searching dulu ya biar nggak salah ini. Oke, nah di sini kan ada 3 ya, retail. Nah retail kalau di sini kan dikenal ya full package produk atau lisensi Windows yang diperoleh dari Microsoft Store atau toko resminya ya, toko resminya. Yaitu untuk konsumen yang jadi kita dapatnya itu nanti box, CD, sama nanti ada beberapa lainnya. Itu saya pernah nyari, itu harganya lumayan, itu 2 juta ke atas ya, ada yang 2 juta, 3, 4 tergantung seri-serinya juga. Kan yang paling bagus kan Pro ya, seri Pro. Itu dari resminya si Microsoft. Jadi package-nya full ya, kalau yang retail itu full package. Nah kalau OEM ini itu misal kita beli laptop nih. Beli laptop kalau yang dari beberapa tahun terakhir sampai yang sekarang itu udah dapat Windows sama Office-nya ya. Itu baik, tapi Windows-nya Windows Home, tapi itu juga udah resmi dari Microsoft-nya secara lisensi. Nah itu tapi lisensinya dari si pabrikannya, misalnya Lenovo, Asus atau Acer ya atau Toshiba. Nah itu dari pabriknya. Jadi si pabrik itu beli lisensi ke Microsoft, kemudian mereka tempelin di produknya. Jadi namanya disebutnya OEM atau dari produksi pabriknya itu. Pak, kalau misalnya diinstal ulang nih si lisensinya itu masih bisa dipakai nggak Pak? Kalau lisensinya biasanya hilang sih kalau lisensinya. Berarti harus beli lagi? Iya, kalau nggak pengen hilang di reset.
Kalau reset biasanya masih nempel karena kita cuman balik ke awal lagi gitu. Nah kalau terakhir ini yang tadi ya volume. Nah ini buat jumlah banyak tuh biasanya di perusahaan. Nah saya pernah dapat dulu pas magang ya. Itu pas terakhir tuh dikasih lisensi Windows sama Office tuh tahun 2017 atau 2018. Itu dikasih Windows volume. Tuh pas saya pakai dari yang sebelumnya crack tuh ternyata emang lebih enak dibanding yang crack. Itu kita jarang nemu kayak permasalahan mungkin di file atau aplikasi, bisa dibilang lebih lancar gitu dibanding kita pakai yang bajakan. Tuh saya ngerasain sendiri ya sampai beberapa tahun, sampai kurang lebih 5 tahun kemudian ya pakai juga yang OEM yang dari produk yaitu Lenovo itu Windows 10. Tapi yang home tapi bisa diubah juga ke Pro, ada caranya gitu, tapi tetap resmi. Jadi ya sisinya selain itu ya nyaman juga kita menggunakan, jadi jarang ada masalah dengan yang tadinya sering banyak virus atau apa, jadi lebih diminimalisir atau juga lebih lancar untuk digunakan. Ya kurang lebih dari jenis-jenis lisensi itu 3 ya, volume tadi, OEM sama retail. Kalau retail dari Microsoftnya langsung full package, kalau OEM dari pabrik penyedia laptop, beli lisensi dari Microsoft kemudian dia pasang di situ. Dan juga volume, jadi perusahaan beli lisensi dalam jumlah besar atau satu lisensi untuk beberapa komputer dari Microsoft juga belinya gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan atau sudah? Ya. Saya mau nanya soal driver, Pak. Saya kan mesti dikasih itu ya, Pak. Ketika setelah bulan 50 dan itu disuruh menggunakan driver, saya udah cari, udah menyesuaikan dari dengan sistem HP saya di Device Manager. Terus ketika di search driver pack itu, Pak, nggak ada, Pak, yang jadi trouble-nya itu, Pak, yang jadi masalahnya itu. Jadi ketika di search gitu ya, Pak ya, sistemnya atau software-nya yang kurang itu, yang kurang drivernya nggak ada, Pak, di driver pack. Itu biasanya Bapak kemana larinya, Pak, yang nggak ada di driver pack? Kalau nggak ada di driver pack ya. Kalau sekarang sih saya jarang pakai driver pack, jarang pakai ya, jujur aja ya, karena selain itu emang karena dari Windows ya kadang ada yang belum support, nyarinya biasanya satuan sih di browsing. Misalnya kalau nggak nemu atau ada yang nggak jalan, biasanya yang lama di uninstall dulu, kemudian kita cari yang baru ya. Misalnya untuk Acer sekian, driver VGA untuk Acer sekian, untuk Windows berapa kan, untuk Windows berapa, 7, 8, 10 atau 11. Kalau 11 mungkin masih banyak yang belum ya, 10 masih bisa dipakai. Nah biasanya sih kalau saya nyarinya, kalau ada yang nggak bisa saya cari dulu nih, saya browsing sesuai tipe laptopnya, biasanya keluar. Kalau dulu kan Acer ya, Acer S1471 dulu punya saya yang lama. Nah itu kadang banyak nih yang nggak jalan, kayak grafik atau jaringannya, wifi kadang nggak connect juga, sama apa lagi ya, biasanya sih di situ sih. Jadi sama VGA sama grafiknya. Saya nyari nih yang terbaru atau yang mirip-mirip tuh kan, yang tetap tapi dari Acernya atau resminya kan. Ya saya install, ya ada yang berhasil, emang ada yang enggak tuh. Ya akhirnya ya udah jalan, tetap jalan tanpa driver kan gitu. Biasanya jadinya sampai sekarang kalau install ulang ya udah tanpa driver gitu. Ya jadi emang kita harus nyari dulu yang laptopnya apa? Oh PC. Oh kalau PC biasanya nyesuaiin sama hardware-nya kan, bisa kita ubah-ubah ya, sama motherboard-nya juga. Iya, Pak, itu kan ada ya di Device Manager ya,
Ya, biasanya kan memang Tinggal klik search kan ya. biasanya langsung dicari langsung ada tuh. Ah. Tapi kemudian ada kasus yang ketika di search itu malah dia nggak ada gitu. Jadi bingung gitu larinya kemana gitu. Jadi nggak bisa di-scroll gitu Pak. Mungkin bisa cari per bagian hardware ya. Misalnya pakai VGA apa nih? Pakai VGA A. Ya udah cari driver VGA yang A untuk biasanya untuk motherboard sekian. Biasanya sih nyesuaiin sama motherboard sih. Kalau driver tuh kalau nyesuaiin sama prosesor jarang, motherboard sama OS Windows nyesuaiinnya gitu. Kalau PC emang agak susah sih kalau PC nyesuaiin gitu. Biasanya ya kayak gitu, harus nyari-nyari lebih dalam lagi, banyak kata kunci kalau mau nyari atau mau ngatasi masalahnya. Ya kalau VGA kan lumayan tuh, kalau kita nggak driver nggak jalan ya nggak maksimal nanti. Ya gitu ya nanti. Ya mungkin dicoba aja nyari lagi. Ya oke, ada lagi atau sudah cukup? Udah selesai ya jam kuliahnya? Sampai 2:30. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir dan juga berpartisipasi pada perkuliahan sistem operasi pada hari ini, baik yang offline di kelas maupun yang online ya di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.